Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jumpa lagi dengan saya Pipin Fahrul Aiman, mahasiswa Pendidikan Sejarah Praktikan PPL Unsur 2020 untuk SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi mengenai perang melawan kolonialisme. Untuk mungkin pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga, menyambung dari pertemuan sebelumnya, itu yang membahas tentang penjajahan samudra, kemudian kependudukan VOC, masih dari pembahasan mengenai sejarah Indonesia sebelum ataupun jauh sebelum kemerdekaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlawanan rakyat terhadap penjajahan kolonial Belanda. Untuk materinya itu dua materi mengenai perlawanan rakyat Maluku dan juga Perang Padri. Nah, namun sebelum langsung ke materi, kita harus ketahui apa sih arti kolonialisme itu. Nah, di sini kolonialisme diartikan sebagai usaha untuk bertujuan untuk mengembangkan suatu kekuasaan di luar wilayah, atau dengan kata lain, kolonialisme merupakan suatu penjajahan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menguasai daerah atau wilayah baru. Nah, kolonialisme ini identik dengan penjajahan di masa sekarang. Nah, di mana penjajahan ini dilakukan untuk menyebarluaskan pengaruhnya di suatu wilayah baru. Nah, biasanya kolonialisme ini berkaitan dengan imperialisme, di mana imperialisme sendiri merupakan suatu sistem yang dipakai atau cara yang dipakai dalam melakukan penjajahan ini atau kolonialisme ini, seperti itu. Biasanya dilakukan oleh negara-negara atau wilayah yang sudah maju, yang sudah terlebih dahulu menginjakkan atau satu tingkat di atasnya dari negara atau wilayah yang diinjaknya, seperti itu. Jadi ulangi bahwa kolonialisme itu merupakan suatu penjajahan atau suatu usaha untuk menanamkan atau mengembangkan suatu kekuasaan di luar wilayah. Atau dengan singkatnya, kolonialisme merupakan suatu penjajahan, seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke materi, di mana materi ini disebabkan ataupun masih berkesinambungan dengan materi-materi sebelumnya yang berkaitan itu dengan beberapa bangsa Eropa yang melakukan ekspansinya atau masuk ke daerah yang disebut Nusantara. Nah, di sini ada latar belakang timbulnya perlawanan rakyat terhadap koloni Belanda. Mungkin untuk yang pertama di sini, melonjaknya sikap Belanda yang semula berakar dari VOC yang melakukan praktik diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kegiatan perdagangan yang melibatkan rakyat pribumi dan membuatnya menjadi menderita. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini, berkaitan dengan VOC pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa VOC melakukan politik atau monopoli dagang dengan melibatkan beberapa unsur kelicikan mereka terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas dagang di Indonesia pada waktu itu. Sehingga ketika datangnya VOC bersikap seperti halnya tamu, yaitu tamah terhadap rakyat pribumi, kemudian Belanda memanfaatkan itu dan merubah sikapnya, merubah haluannya untuk menguasai Indonesia. Untuk poin kedua di sini,
keserakahan pihak Belanda meraup semua keuntungan yang ingin menduduki negeri dan membuat rakyat pribumi berupaya untuk melawan. Nah, di sini eh, berkaitan dengan yang tadi bahwa Belanda atau awalnya VOC merubah haluan dari kegiatan berdagang menguasai Nusantara dan menjadi menguasai Nusantara seperti itu. Menjadikan ya otomatis rakyat pribumi pun masa sih ingin dikuasai oleh asing begitu kan. Jadi untuk timbullah rasa untuk melawan, untuk berontak. Nah, poin yang ketiga ini masih berkaitan juga bahwa Belanda yang keras kepala untuk melancarkan misinya. Untuk kita ingat kembali kan misi-misi negara Eropa dalam melakukan ekspansinya itu yaitu ya ada yang disebut dengan 3G yaitu Glory. Nah, di sini untuk upaya mereka untuk menanamkan suatu kejayaan kekuasaan di wilayah barunya seperti itu. Mungkin ini latar belakang. 3 poin ini bisa dijadikan sebagai latar belakang kenapa timbulnya perlawanan rakyat terhadap koloni Belanda. Baik, kita masuk untuk materi pertama yaitu perlawanan rakyat Maluku. Nah, di sini mungkin rekan-rekan di sini ada yang masih menyimpan atau mempunyai pecahan uang Rp1.000. Nah, dapat kita lihat di pecahan uang Rp1.000 tersebut ada gambar seorang pahlawan yang memegang golok. Nah, di sini beliaulah sosok yang berada dalam pecahan uang tersebut, yaitu bernama Thomas Matolesi atau lebih kita kenal dengan Kapitan Patimura. Nah, Kapitan Patimura sendiri merupakan pemimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap koloni Belanda di Maluku. Beliau merupakan bukan lulusan, namun pernah bekerja di Dinas Angkatan Perang pada masa kependudukan Inggris pada waktu itu. Nah, di sini Belanda kan sudah masuk ke Maluku sejak beberapa tahun sebelum 1817 ini, ketika mendapat usiran dari Banten atau dari Pulau Jawa. Belanda berupaya untuk menduduki Maluku. Nah, Patimura sendiri pun berinisiatif untuk melakukan tindakan untuk mengusir Belanda dengan ya mungkin rasa dengan pemuda lainnya, yaitu bermula dari mengadakan pertemuan-pertemuan kecil, pertemuan-pertemuan besar, hingga menyusun strategi untuk menyerang ataupun menghancurkan kapal-kapal Belanda yang berada di pelabuhan-pelabuhan yang strategis di Maluku pada waktu itu. Belanda sendiri mungkin dipimpin oleh seorang residen, di sini Residen van der Burg namanya. Dan beliau, Patimura, berhasil mengendalikan massa di Maluku dan menyerang gerombolan Belanda ataupun kolonial Belanda yang berada di benteng Doostede. Nah, masih menggempur pasukan tentara Belanda ini. Hingga kemudian keasikan menyerang bahwa Van der Burg di sini pasukannya dapat ditaklukkan hingga kemudian Patimura melanjutkan serangannya ke benteng Zeelandia. Namun di Zeelandia upaya Patimura ini mendapat ganjalan hingga mungkin bisa dikatakan gagal karena Belanda lebih sigap dalam mematahkan serangan Patimura. Nah, karena itu benteng Doostede pun kembali ke tangan Belanda setelah mereka kalah dari Patimura. Mereka memanggil bantuan dari Batavia untuk membantu mereka untuk merebut benteng Doostede seperti ini. Nah,
Sebenarnya perlawanan-perlawanan di Maluku ini bukan hanya Thomas Matulesi atau bukan hanya Patimura. Patimura sendiri didampingi atau diikuti dengan seorang wanita yaitu Christina Martatiahahu. Dia pun ikut dalam perlawanan ini karena mungkin ingin juga mengusir si Munir ini dari tanah Maluku. Nah, kembali ke pembahasan mengenai benteng Dulstede, di mana Dulstede sendiri merupakan markas para tentara Belanda di Maluku, di mana ketika berhasil direbut oleh Patimura, bantuan Belanda dari Batavia pun semakin marak. Berlomba-lomba mereka untuk saling menduduki untuk merebut kembali benteng Dulstede ini. Nah, melancarkanlah serangan dan pertempuran di sini, meletus pertempuran antara pribumi dengan Belanda. Ketika perlawanan, karena pribumi hanya berbekal senjata tradisional dan Belanda sudah menggunakan senjata modern, mungkin setimpalnya pribumi kekurangan tenaga gitu untuk melawan Belanda ini. Nah, bantuan dari Batavia sendiri dipimpin oleh Residen Saparua. Nah, Residen Saparua ini dibunuh oleh rakyat Maluku sendiri dan menimbulkan kekacauan kembali, sehingga ada upaya-upaya untuk melancarkan terus serangan oleh pasukan Belanda terhadap pribumi dengan terus menggempur, terus melakukan serangan hingga korban dari pribumi pun berjatuhan. Nah, setelah pemuda Maluku atau rakyat Maluku ini menjadi jumlahnya sedikit, otomatis mungkin hanya tinggal Patimura sendiri dan pengikutnya yang beberapa orang yang tersisa, dan menjadi incaran Belanda, dan Patimura pun melakukan kegiatan gerilya dalam menyusun strategi perangnya. Nah, upaya Belanda dalam mencari Patimura ini dilakukan dengan memberikan iming-iming terhadap masyarakat untuk menangkap Patimura dengan uang sebesar sekitar 1000 gulden sebagai hadiah untuk siapa yang menangkap Patimura. Nah, berkat iming-iming ini orang pun berlomba-lomba untuk menangkap Matulesi dan berhasillah ditangkap Patimura ini. Kemudian di tanggal 16 Desember 1817 akhirnya Patimura tertangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Kemudian disusul dengan tertangkapnya Christina Martatiahahu ini yang sebelumnya juga ikut bergerilya melawan penjajahan Belanda ini. Hingga kemudian, dan tokoh-tokoh ini bisa dibilang gugur dalam melawan terhadap koloni Belanda seperti itu. Dan Belanda pun setelah peristiwa ini kembali menduduki Maluku sebagai upaya mereka untuk terus melancarkan kolonialnya di Indonesia. Lanjut kita ke bagian Perang Padri. Nah, di sini Perang Padri. Padri itu apa sih? Nah, perlu diketahui bahwa Padri ini atau Perang Padri ini terjadi di sekitar tahun 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat ataupun di tanah Minangkabau. Nah, kaum Padri ini merupakan suatu kaum pembaru Islam, di mana perang ini terjadi antara kaum adat melawan ataupun berselisih dengan kaum Islam sendiri, yaitu kaum Islam ini yang sudah memeluk agama Islam ataupun ulama-ulama Islam. Nah, perselisihan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menduduki wilayah Minangkabau dengan pimpinan Residen
Dupuy. Dan Dupuy sendiri mendirikan pos-pos pertahanan di sekitaran wilayah Minangkabau atau Sumatera Barat. Terbagi ke dalam 3 fase Perang Padri ini. Untuk fase yang pertama itu sekitar tahun 1821 sampai 1825. Nah, kaum Padri sudah terlebih dahulu geram terhadap penjajahan Belanda ini, terhadap kolonial Belanda ini, karena seperti yang dikatakan sebelumnya, Padri ini Belanda kan sudah menduduki Indonesia, menduduki wilayah ini tentunya dengan semena-mena, dengan sewenang-wenang, sehingga rasa untuk melawan yang dirasakan oleh Padri ini naik drastis, hingga kaum Padri ini menyerang pos-pos Belanda dengan menggunakan senjata tradisionalnya mereka, hingga timbul konflik bergejolak antara Padri melawan Belanda sendiri yang dibantu oleh kaum adat, seperti itu, hingga bergejolaklah pertempuran ini. Namun dengan kegigihannya kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar dan daerah Guguk Sigandang, juga Tajong Alam. Nah, di tahun 1823 kaum Padri ini berhasil mengalahkan Belanda juga di Kapau. Nah, untuk Padri sendiri berpusat di Bonjol, daerah Bonjol, dengan pimpinan Petra Syarif atau yang kita kenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Mungkin teman-teman di sini tahu ataupun pernah mendengar siapa sosok Imam Bonjol sendiri. Nah, Imam Bonjol sendiri itu mungkin di kemarin-kemarin ada gambarnya itu di uang pecahan Rp5.000. Di belakangnya ada tulisan Tuanku Imam Bonjol. Nah, beliaulah pemimpin Perang Padri ini, seperti itu, pemimpin dari kaum Padri ini. Nah, berlanjut dari pusat di Bonjol ini, serangan terus menggempur Belanda hingga Belanda pun kewalahan menghadapi Perang Padri ini, dan Belanda pun mengupaya untuk melakukan perjanjian, yaitu pada tanggal 26 Januari 1824, namun gagal, ditolak oleh Imam Bonjol. Pada awalnya diterima dengan baik karena Imam Bonjol pun mendukung untuk jalur damai. Namun Belanda justru malah memanfaatkan momentum ini untuk memperluas wilayah tanpa sepengetahuan kaum Padri, sehingga sang imam pun merasa terbodohi seperti itu dan menggelorakan kembali semangat untuk menggempur Belanda setelah mengetahui keadaan seperti itu. Hingga kemudian Imam Bonjol pun bersama masyarakat Padri melakukan serangan kembali untuk melawan Belanda, seperti itu. Nah, di fase kedua ini sekitar tahun 1825-1830 Belanda terus saja merayu Imam Bonjol untuk melalui jalur damai seperti itu, namun gagal dan Padri pun tidak menggubris keinginan Belanda ini, dan Belanda pun mencari cara, yaitu dengan mendekati Tuanku Nanrenceh dan Lintau dan mereka pun berhasil karena para tuan-tuan ini merupakan petinggi-petinggi kaum Padri. Nah, dari hasil pertemuan perundingan ini timbul 4 perjanjian yang disahkan itu pada tanggal 15 November 1825, dan bernama Perjanjian Padang, yang berisi itu seperti ini: Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri Batu Sangkar, Serwaso, Padang, Guguk, Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Jadi Belanda mengakui keperkasaan Padri, intinya seperti itu. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang, seperti itu. Kedua pihak akan melindungi para pedagang, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Nah, ada perubahan sedikit mungkin
strategi Belanda, di mana Belanda cenderung mendukung hal-hal yang berbau Islami seperti itu. Entah mungkin para tuan ini pun tergiur karena sistemnya ini atau perjanjian ini ber berdasarkan syariat Islam seperti itu. Nah, masuk ke fase akhir atau fase ketiga, pertempuran antara kaum Padri dengan Belanda ini terus saja menyeruak karena ada penyatuan. Mungkin sebelumnya ada di kaum adat pun ada yang merasa tersakiti oleh pihak Belanda, sehingga membuat kaum adat pun merubah haluan untuk mendukung kaum Padri dan ikut dalam kegiatan perang Padri ini dan menjadi kawan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Nah, pada tahun 1831 sebelumnya Belanda dipimpin oleh Gillifari. Nah, memanggil pasukan dari Jawa setelah perang di Jawa untuk melancarkan serangan melawan kaum Padri ini. Dan 831 Pandembos memerintahkan Jacob Elliot untuk menyerang Padri. Dan Marapalam pun berhasil dikuasai berkat dua orang Padri yang berkhianat semula menjadi basis Padri jatuh ke tangan Belanda. Nah, di sini Marapalam ini merupakan bagian dari wilayah yang dikuasai oleh Padri atau masih dalam wilayah Minang seperti itu. Pun berhasil ditaklukkan karena serangan Elliot yang begitu meronta ditambah pasukan tambahan dari Jawa berhasil meluluhlantahkan Padri, sehingga wilayah ini pun jatuh ke tangan Belanda. Nah, di 1832 sendiri ada tambahan juga dari Jawa untuk menyerang Padri. 1835 Belanda melancarkan gempuran terhadap markas Bonjol. Nah, sudah tak habis pikir lagi, Belanda terus menambah pasukan untuk melancarkan serangan ke pusat wilayah Padri, yaitu wilayah Bonjol. Nah, di sini tempatnya Imam Bonjol terus melakukan gencaran semangat untuk melawan Belanda sendiri. Namun seiring gempuran dengan senjata-senjata canggihnya Belanda, wilayah Bonjol pun berhasil ditaklukkan oleh Belanda, sehingga sang imam pun terdesak dan tertangkap pada tanggal 25 Oktober yang dibuang ke Cianjur. Yaitu kemudian 19 Januari 1839 sang imam dibuang ke Ambon dan sampai wafatnya di Manado 6 November 1864. Nah, dari pertempuran Padri ini beberapa pelajaran kita ambil bahwa mungkin saja berkhianat itu tidak baik. Jadi senantiasa kita mendukung saudara sendiri apapun itu, dan senantiasa menyadarkannya untuk bersatu, bahwa melawan ketidakadilan, melawan ketertindasan itu perlu adanya kekuatan untuk bersatu untuk melawan semuanya seperti itu. Nah, kita ambil pelajaran bahwa pertempuran serta perlawanan ini dipicu oleh ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang membuat geram pribumi oleh Belanda, ditambah dengan memunculkan beberapa kebijakan adu domba dan serta pengkhianatan yang membuat perlawanan memudar seperti itu. Jadi banyak di sini banyak strategi Belanda yang berbau dengan adu domba, bukan domba diadu-adukan, melainkan memanfaatkan momentum memecah belah. Jadi kita jangan mau dipecah belah, kita harus tetap bersatu untuk melawan ketidakadilan, melawan kemustahilan, supaya terciptanya bangsa yang satu, adil dan makmur seperti itu. Baik, untuk materi kali ini bagian materi pokok perang melawan kolonialisme mengenai perlawanan rakyat Maluku dan perang Padri dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Terima kasih.